Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Amelia Gusriani, mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Kita masuk kepada diskusi 6 mengenai isu gender dalam pendidikan dasar. Topik yang kita bahas di sini, bagaimana Anda sebagai guru pendidikan dasar dapat berkontribusi dalam mengatasi isu gender dalam lingkungan pendidikan? Fokuslah pada cara-cara untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung perkembangan siswa tanpa memandang jenis kelamin. Kita sebagai guru, untuk masalah isu gender ini tidak asing lagi bagi kita. Karena setiap hari kita sudah berkumpul dengan siswa-siswa kita, ada yang laki-laki dan perempuan. Di dalam kelas itu ada kelas yang dominan laki-laki dan ada juga dominan yang perempuan. Kadang tidak sama jumlahnya. Jadi bagaimana perlakuan kita dalam menciptakan pembelajaran yang inklusif? Di antaranya yang pertama, memberikan perlakuan yang setara dan adil. Perlakuan yang setara dan adil ini kita lihat dalam contoh hal kecil dalam pembagian tugas, dalam struktur organisasi. Dalam struktur organisasi, tidak selalu yang menjadi ketua kelas itu laki-laki dan yang menjadi sekretaris dan bendahara itu perempuan. Jadi semua peran yang ada dalam organisasi di kelas itu bisa dijabat oleh laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, mengintegrasikan perspektif gender dalam pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran itu kita tidak ada membedakan dan tidak ada yang menonjolkan yang laki-lakinya saja atau yang perempuannya saja. Jadi semuanya itu harus sama. Dalam pembagian kelompok terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dalam proses pembelajaran, dalam anak yang tampil ke depan, apa saja semua kegiatan itu harus seimbang antara laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada yang menonjol apakah laki-laki saja ataupun perempuan saja. Yang ketiga, mempromosikan pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman. Sesuai dengan materi pada pendidikan Pancasila dengan bab Bhinneka Tunggal Ika itu membahas tentang keberagaman. Jadi dalam keberagaman itu tidak hanya masalah gender yang dibahas, tapi juga masalah keberagaman suku, bangsa, agama, bahasa daerah, dan lain-lain. Jadi kita tetap memberikan kepada anak-anak didik kita bahwa kita itu sama, kita itu satu dengan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Keberagaman itu menjadikan kita untuk bersatu, bukan menjadi sebuah perpecahan. Yang keempat, mengembangkan kesadaran akan potensi diskriminasi gender. Jadi kita sampaikan kepada anak didik kita bahwa gender itu tidak ada hal-hal yang harus dikedepankan, maksudnya itu tidak hanya harus laki-laki saja yang berada pada posisi tersebut, tapi juga perempuan juga boleh di posisi tersebut. Jadi semuanya sama. Misalnya dalam kegiatan upacara bendera, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan lain-lainnya. Jadi semua memiliki kesempatan yang sama. Tidak ada diskriminasi gender di sini. Kemudian strategi konkret yang telah Anda terapkan untuk mempromosikan kesetaraan gender, mengidentifikasi potensi diskriminasi gender, dan mengajarkan siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan dan merangkul keragaman dalam konteks pendidikan dasar. Strategi yang sudah saya lakukan dalam kesetaraan gender ini, yang pertama itu merayakan keunikan individu. Setiap awal proses pembelajaran saya selalu menyampaikan kepada semua peserta didik kalau anak-anak itu semuanya adalah manusia yang unik, yang memiliki ciri khas masing-masing. Jadi
Dengan keunikan itu, dengan berarti mereka semua mempunyai potensi yang ada pada dirinya yang harus dikembangkan. Jadi dia bisa bangga terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, mengandalkan bentuk keberagaman. Jadi, dalam proses pembelajaran, baik dalam pembagian kelompok, kita tidak lupa untuk selalu mengenalkan keberagaman yang ada dalam lingkungan kelas kita. Baik itu latar belakang siswa, tidak hanya gender, tapi semuanya. Yang ketiga, menggunakan cerita yang beragam untuk membuka pemahaman siswa, membuka wawasan siswa. Kita bisa memberikan cerita-cerita yang berhubungan dengan keberagaman. Yang keempat, mendorong kelompok yang beragam. Jadi kelompok itu selalu kita tukar dalam setiap muatan pembelajaran. Tidak hanya itu saja siswanya. Jadi mereka merasakan adanya kebersamaan dalam satu kelas tersebut. Yang kelima, mengadakan kegiatan pentas budaya. Tujuan di sini adalah untuk menguatkan rasa persatuan pada diri masing-masing individu atau anak sehingga semua itu dapat menjadi suatu kesatuan di sekolah kita sehingga tidak memunculkan yang namanya perbedaan dan perselisihan. Yang ketiga, tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan pendekatan ini dan bagaimana Anda merencanakan untuk mengatasinya. Tantangan yang dihadapi dengan pendekatan ini yang pertama, kurangnya kesadaran dan pemahaman. Jadi di sini masih banyak orang tua yang masih kurang paham atas kesetaraan gender ini. Mereka masih menganggap bahwa anak laki-laki mereka itu lebih kuat daripada anak perempuan. Sehingga kalau ada suatu kegiatan, mereka selalu memberikan sesuatu yang agak berat kepada laki-laki dan pekerjaan yang ringan kepada perempuan. Begitu juga dalam kegiatan ekstra, mereka lebih kalau untuk seperti kegiatan drum band itu mereka lebih ingin anak laki-laki saja. Pada kegiatan tahfiz mereka untuk anak laki-lakinya tidak didorong untuk kegiatan tahfiz. Padahal itu sama. Dan kegiatan ekstrakurikuler tidak ada dibedakan. Semua anak mendapat kesempatan yang sama untuk ikut dalam kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Baik MIPA, tahfiz, drum band, kesenian, semuanya anak-anak diberikan kesempatan yang sama. Sehingga kita lihat sekarang ini untuk kegiatan ekstrakurikuler kesenian bidang tari, bidang itu hanya perempuan saja. Padahal kita membuka untuk semuanya, tapi mereka tidak mau untuk ikut dalam kegiatan ekstra tersebut. Yang kedua, kurangnya representasi dan partisipasi. Jadi mungkin masih kurang selama ini dalam komunitas lingkungannya untuk ikut berpartisipasi dalam semua kegiatan adanya kesetaraan gender ini. Jadi mereka belum paham bahwa tidak ada sebenarnya perbedaan antara kegiatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan kegiatan yang dilakukan oleh perempuan. Yang ketiga, kesenjangan kekuasaan dan sumber daya. Jadi mereka masih merasa laki-laki yang lebih berkuasa daripada perempuan. Jadi untuk yang ketua kelas mereka masih berhak itu laki-laki karena dalam lingkungan seperti dalam suatu lembaga di masyarakat orang tuanya masih terbiasa dengan memilih suatu pemimpin itu yang seharusnya itu bagi mereka itu laki-laki. Jadi sebenarnya itu bukan harus laki-laki tapi perempuan juga boleh tergantung oleh kesepakatan musyawarah dan kegiatan dalam kegiatan tersebut. Kemudian pengaruh budaya dan agama. Masih ada budaya-budaya dan agama kita yang perlu kita tekankan bahwa perempuan itu juga bisa bangkit, juga bisa dia melaksanakan pekerjaan itu tidak selalu lemah. Jadi perempuan itu dia bisa bangkit kembali untuk melaksanakan sebuah kegiatan yang lazim biasanya dikerjakan oleh laki-laki.
Sehingga sekarang kalau dalam lingkungan sudah banyak kita lihat sekarang yang jadi satpam ada perempuan, dan juga, laki-laki kita lihat di sanggar-sanggar sudah ada banyak yang ikut menari. Jadi semuanya itu sebenarnya sudah hampir setara kalau dilihat dari lingkungan secara umum, tapi untuk dalam penerapannya di sekolah itu masih kurang karena, masih pemahaman anak-anak itu kalau seperti yang di luar kita melihat sudah ada laki-laki yang disanggar, tapi kalau di sekolah untuk kegiatan ekstrakurikuler menari masih kurang peminatnya. Yang kelima, keterbatasan data dan penelitian. Jadi di sini uh, kita sebagai guru tentu lebih lagi untuk melihat bagaimana kesetaraan gender ini di kelas kita dan di lingkungan sekolah pada umumnya, sehingga apa yang kita laksanakan tersebut nantinya tidak ada menimbulkan perselisihan dan kesalahpahaman ada antara masalah gender ini. Jadi itulah hasil diskusi 6 dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.